Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Roda Tua Garage. Kali ini gue lagi ada di tempatnya Mas Andi, tepatnya di Jalan Sayur Asem, Joglo, Jakarta Barat. Alamatnya gue taruh di sini nih ya, di bawah. Hari ini kita mau ngebahas apa? Sebelum kita lanjut ke topik, kita bumper dulu. Assalamualaikum. Oke. Salam. Mas Andi sehat? Sehat. Lagi ngamanin ke? Biasa Pak. Ini ngecek mesin. Cek mesin. Oke, saya lanjutan wingi ya Pak ya. Iya betul. Oke, Yamaha Draxar 1100. Jadi sebelumnya kemarin itu udah hidup ya Mas ya? Udah sempat hidup. Udah sempet hidup. Terus sekarang ada kendala di mesin. Dan alhamdulillah udah beres ya Mas, tinggal perakitan. Ya, tinggal ngerakit aja. Hari ini kita mau ngebahas mesin Yamaha Draxar 1100. Yuk kita simak bareng-bareng guys, langsung sama ahli Mas Andi Sasuke. TikToknya ada, YouTube-nya menyusul. Karena YouTube-nya juga ada Mas Andi, itu ngebahas tentang tutorial. Yuk kita langsung ke topiknya. Nah sekarang Mas Andi, apa ini yang kemarin diganti? Kemarin ada pergantian metal jalan. Metal jalan. Ini metal jalannya kemarin pas hidup ternyata bunyi kletek-kletek gitu, bunyi ngoblak-ngoblak gitu. Ternyata setelah kita cek metalnya kena, Nih metalnya nih. Mungkin nggak kelihatan ya dari kamera ya mungkin ya, tapi itu ini sampai peyang. Jadi tipis banget tuh, hancur. Ini metal jalan namanya. Jadi kita perbaiki, udah tinggal pemasangan aja. Nah itu biasanya kenapa Mas kalau metalnya bisa kena kayak gitu? Ada banyak faktor, kalau untuk di mesin inline atau mesin V-twin itu biasanya dia kan nggak menggunakan laker, dia menggunakan metal yang tadi ini kan. Metal. Ya, metal itu butuh oli yang encer. Biasanya kebanyakan orang itu ya udahlah sama-sama mesinnya pakai oli 20-50 kayak udah nggak apa-apa, yang penting ada olinya. Tapi oli itu macam-macam ukurannya, ada 20-50, ada 10-40, kan tergantung kebutuhan mesinnya. Nah kalau mesin inline atau V-twin itu tapi kalau untuk Harley beda ya, SAI-nya beda. Tapi kebanyakan kalau untuk yang pakai metal itu wajib encer olinya, wajib diencer. Berarti rekomendasinya pakai saya ukuran berapa Mas? Kalau normalnya sih 10-40 untuk motor yang menggunakan metal, karena biar penyemburannya biar cepat dari dari pompa oli menuju ke komponen-komponen, contohnya noken as, terus krek as itu biar lebih cepat. Gitu. Nah kalau ini kemarin dikarenakan seal kerkasnya. Seal kerkasnya. Ya, seal kerkas yang di sini bocor. Ya, seal kerkasnya jebol, seal kerkasnya. Seal kerkas yang di sini. Jadi olinya nggak masuk ke kerkas, tumpah lagi ke bawah. Jadi di sininya kering. Oh iya. Nah, akhirnya kemakan metalnya. Nah, makanya buat pengguna motor-motor yang moge, yang 4 silinder, 2 silinder dianjurkan harus pakai minimal olinya yang 10-40 aja, jangan sampai pakai oli yang misalkan gue lagi dananya belum ada, pakai 20-50 aja gitu. 20-50 itu lebih kental, jadi sirkulasinya lebih lambat daripada oli yang 10-40. Terus filter oli juga harus diperhatikan. Filter oli kalau kotor atau waktunya pergantian filter oli sih sebenarnya minimal
3 kali ganti oli mesin tuh harus sudah diganti. 3 kali ganti apa? Ganti oli mesin. Ya wajib diganti kalau Oke, filter siap, oli. siap. Atau misalkan ada rezeki lebih ya sebaiknya ganti oli, ganti filter oli gitu aja. Siap. Karena itu sangat berpengaruh. Kalau berpatokan sama kilometer? Bisa berpatokan sama kilometer, bisa. Kan pergantian oli biasanya rata-rata kan 2000 km. Iya. Artinya 6000 km harus wajib diganti filter oli. Oke. Lebih bagus lagi setiap ganti oli ganti aja filternya. Siap. Nah, untuk itu tuh Mas, mutal jalannya itu ready apa custom apa gimana? Kalau metal jalan hampir semuanya pasti mengcustom. Mengcustom. Jadi pabrikan sih menyiapkan untuk oversize-nya, menyiapkan dia oversize 25 atau 50 atau 75 sama kayak piston dia ada jual oversize. Tapi oversize itu nggak bisa langsung dipasang. Pasti disesuaikan dulu dengan besar atau kecilnya big pan-nya. Oke. Gitu. Berarti kemarin ganti itunya doang, berarti stangnya nggak diganti? Setangnya nggak diganti, cuma dipoles aja. Dipoles. Yang diganti kemarin kebetulan yang rusak itu asnya. Yang as big pan-nya ini. Asnya di sini kemakan, tapi untuk setangnya nggak kemakan. Tapi kalau misalkan ada kejadian metalnya kena, ya wajib dicek setangnya rusak nggak gitu. Kalau setangnya rusak atau tergores ya juga harus dibenerin, harus dihaluskan semua. Harus dihaluskan. Nah, jadi selain dari faktor dari oli, terus kemungkinan ada faktor apa lagi, Mas? Rutinitas pergantian oli, jangan sampai terlambat. Artinya kan tiap oli pasti punya spesifikasi. Jadi misalkan speknya olinya itu 2000 km harus ganti ya wajib diganti karena pelumasnya udah berkurang. Berarti salah satu faktor yang bikin dia cepet rusak ya berarti oli itu tadi sama oli. Kekentalan oli sangat berpengaruh di mesin between atau mesin inline. Ya yang termasuknya motor yang menggunakan sistem metal bukan laker. Karena kalau sistem laker sih pakai oli 20-50 nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kalau sistem metal wajib oli yang encer karena untuk sirkulasinya biar cepat. Nah, itu tadi pembahasan soal mesin Yamaha Dragstar 1100 bareng sama Mas Andi. Nah, kira-kira berapa hari lagi Mas Andi jadinya? Ya paling 3 atau 4 hari udah finishing, udah bisa tes jalan. Nah nanti kan kalau udah jadi nanti kita bakal test ride itu khusus untuk part 3-nya. Nanti kalau untuk part 3-nya udah ready langsung kita upload, ntar kita bagi ke teman-teman. Ya udah, kita pamit undur diri dulu. Makasih banyak Mas Andi. Oke. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga nih buat teman-teman kalau ada yang mau perawatan atau overhaul custom juga bisa di tempat Mas Andi ini. Nanti saya kasih taruh kontaknya di deskripsi. Ya udah, untuk konten kali ini kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.